Halo para pecinta film, jumpa lagi dengan Erto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik, sehat tanpa kurang apapun. Yang pasti, kota kalian masih aman. Di video kali ini, Mimin kembali akan mengangkat satu alur cerita film yang bergenre survival romantis, yaitu sebuah alur cerita film yang mungkin sebagian dari kalian sudah pada menonton. Film ini menceritakan kisah perjuangan seorang pria yang selamat dari kecelakaan pesawat yang terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni selama 4 tahun. Ketika ia berhasil selamat dan pulang ke rumah, ia mendapati tunangannya sudah menjadi istri dokter gigi tempat langganan dia dulu. Film ini sangat layak untuk kalian tonton berulang-ulang karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari alur ceritanya. Mimin saja sudah menonton video ini berulang-ulang sampai-sampai harus nangkring di teras rumah tetangga biar dapat wifi gratis. Film ini berjudul Cash Away yang disutradarai oleh sepupu jauh saya, Robert Zemeckis. Rilis di Alabama pada tahun 2000. Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk kita simak mumpung wifi saya masih tersambung dengan aman. Ciki jos. Film kita awali pada sebuah aktivitas kesibukan jasa pengiriman barang yang sangat terkenal di dunia. Adalah Chuck Nolan, yang diperankan oleh Tom Hanks. Dia bekerja sebagai seorang teknisi senior di sebuah perusahaan pengiriman barang yang bernama FedEx. Jadi kerjaannya si Chuck Nolan ini keliling-keliling dunia di seluruh cabang perusahaannya untuk memastikan efisiensi perusahaannya dalam mengirim barang sampai ke konsumennya. Karena kesibukannya ini, si Chuck Nolan sampai harus menunda pernikahannya dengan si Kelly Frias yang diperankan oleh Helen Hunt, walaupun mereka sudah hidup bersama. Suatu malam pada saat perayaan Natal bersama kerabat dan sang pacar, Chuck Nolan mendapat panggilan mendadak dari perusahaan untuk segera pergi ke Malaysia menyelesaikan masalah di sana. Walaupun sedang dalam perayaan Natal bersama keluarga, ia pun menyatakan kesiapannya untuk berangkat. Walaupun juga sebenarnya Chuck Nolan lagi sakit gigi. Tapi karena dia ini punya dedikasi dan loyalitas yang tinggi, maka pergilah Chuck Nolan malam itu juga dengan menggunakan pesawat perusahaan dengan muatan penuh barang-barang paketan. Chuck Nolan yang saat menuju bandara diantar oleh si Kelly. Sebelum berangkat, ia dan Kelly sempat tukar-tukaran kado Natal. Si Kelly memberikan sebuah jam klasik peninggalan kakeknya yang di situ juga ada foto si Kelly. Cerita berpindah ke dalam pesawat. Chuck Nolan tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena dikagetkan oleh goncangan turbulensi pesawat yang sangat kuat. Karena merasa khawatir, ia pun segera mendatangi ruang kokpit dan menanyakan apakah yang sedang terjadi. Rupanya saat itu mereka sedang melintas di atas Samudra Pasifik dengan cuaca yang kurang baik karena ada badai. Si kapten dan pembantunya berusaha menghubungi bandara Tahiti yang saat itu berada posisi paling dekat dengan mereka. Tapi tidak ada respon karena jaringan yang terputus yang disebabkan badai. Sang kapten menyuruh Chuck Nolan untuk duduk kembali ke kursinya dan mengenakan sabuk pengaman. Tapi rupanya ia kebelet ingin ke toilet. Ketika di dalam toilet, saat dia selesai cuci muka dan melihat luka perban yang diberi Hansaplast di jari jempolnya, tiba-tiba pesawat tergoncang hebat. Saking kerasnya goncangan membuat Chuck Nolan terhempas keluar dari toilet dan dihembuskan oleh arus udara yang sangat kuat. Untungnya si kapten segera menolong Chuck Nolan dan memberikan masker oksigen dan perahu karet portable. Si kapten menyuruh Chuck Nolan memakai sabuk pengaman sambil memberitahukan bahwa pesawat akan mendarat di atas air. Seketika ketegangan dan kepanikan pun terjadi. Di tengah ketegangan yang terjadi, Chuck Nolan berusaha bertahan dari derasnya udara yang masuk. Di saat itulah ia melihat jam pemberian si Kelly, tunangan Chuck Nolan. Rasa cintanya kepada Kelly yang melebihi rasa cintanya kepada nyawanya sendiri membuat ia nekat mengambil jam tersebut. Dengan sekuat tenaga ia pun berusaha mengambil jam pemberian Kelly.
Walaupun itu sangat berbahaya, ia berhasil mengambilnya. Namun, aksi nekatnya tersebut justru membuat ia mengalami kesulitan untuk kembali pada posisi kursi di mana seharusnya ia duduk dan bersiap menghadapi benturan. Si pilot yang melihatnya berusaha menolongnya, tapi sayang si pilot pun juga terbentur kepalanya ke dinding pesawat. Suasana semakin tegang karena pesawat akan jatuh ke air. Dan bum! Pesawat pun terjatuh memasuki air. Seketika Cok Nolan terhempas ke belakang pesawat bersama air laut yang menerjang. Beruntung, Cok Nolan bisa berhasil selamat karena berpegangan dengan perahu karet yang tadi diberikan oleh sang kapten. Cok Nolan pun terombang-ambing bersama perahu karetnya di tengah lautan yang luas, ditemani oleh hujan dan kilatan badai. Cerita berpindah ketika pagi hari. Cok Nolan baru terbangun dari tidurnya di atas perahu karet yang terdampar di pinggir pantai. Sambil memulihkan kesadarannya, ia berusaha mencari-cari barang yang ada bersamanya, termasuk jam pemberian Kelly. Ia juga berusaha mengumpulkan barang-barang paketan yang bertebaran di pinggir pantai, sambil berteriak dan mencari tahu apakah ada orang yang bisa dimintainya tolong. Tapi tak ada satupun yang memberikan jawaban. Ternyata Cok Nolan terdampar di sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni. Ia pun membuat tanda SOS di pinggir pantai untuk meminta pertolongan pada siapa saja yang melihat tanda tersebut. Dan keunikan film ini pun dimulai. Cok Nolan harus bertahan hidup sendiri tanpa barang-barang yang memadai. Selama 4 tahun hanya ada jam pemberian Kelly dan beberapa paket kiriman FedEx yang terdampar. Namun jam tangan Kelly ternyata mampu menjadi penyemangat buat Cok Nolan karena di situ ada foto Kelly. Rasa cinta yang dalam kepada Kelly membuat ia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup agar bisa pulang secepatnya menemui pujaan hati. Cok Nolan sedikit terbantu oleh barang-barang kiriman FedEx, satu pesawat dengannya yang ia temukan terdampar di bibir pantai. Satu persatu paket-paket tersebut ia buka, sambil berharap dapat menemukan benda-benda yang bisa bermanfaat ia gunakan untuk bisa bertahan hidup di pulau terasing yang tak berpenghuni itu. Ia menemukan sepatu ice skating yang nantinya ia gunakan sebagai pisau, baju pesta yang nanti ia gunakan sebagai jaring untuk menangkap ikan, dan beberapa barang lainnya. Dan yang paling penting, ia menemukan sebuah bola voli yang nantinya akan menjadi teman bicara Cok Nolan selama terdampar di pulau tersebut. Bola itu ia beri nama Wilson, sesuai merek bola voli itu. Tapi ada satu paket yang ia sisakan tidak ia buka sebagai motivasi dan komitmen pekerjaan di perusahaannya. Berbagai usaha Cok Nolan lakukan untuk bisa bertahan hidup. Ia sudah berusaha untuk pergi meninggalkan pulau tersebut dengan menggunakan perahu karet yang membawanya ke pulau tersebut. Ia berharap bisa mendayung perahu tersebut ke tengah laut menuju jalur pelayaran kapal barang yang sering ia lihat tidak jauh dari pulau tersebut. Namun deras dan tingginya ombak membuat ia harus menyerah sampai-sampai kakinya terluka akibat benturan dengan batu karang. Seiring waktu berjalan, kita akan dibawa pada sebuah cerita yang sangat menarik. Seolah-olah film ini memberikan pelajaran bagaimana awal manusia hidup dan menemukan cara bagaimana bisa bertahan hidup di zaman purba. Meminum air kelapa yang jatuh, mencari ikan dengan peralatan seadanya, memakan ikan mentah, belajar membuat api dari kayu, mencabut giginya yang sakit dengan peralatan seadanya. Setelah bertahun-tahun berada di pulau tak berpenghuni, kini penampilan Cok Nolan jauh berubah. Rambutnya gondrong dan mukanya ditumbuhi oleh jenggot dan kumis yang panjang. Tubuhnya juga lebih kurus dan lebih berotot, serta bertenaga dibandingkan dia pertama kali berada di pulau asing tersebut.
Ia telah banyak belajar dengan alam liar bagaimana untuk bisa bertahan hidup. Suatu saat, Cok Nolan akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan pulau tersebut dengan menggunakan sebuah rakit yang akan ia bangun. Setelah ia mempelajari bagaimana arus pergerakan angin musim yang selalu ia pelajari. Rasa cintanya kepada Kelly tak putus dimakan waktu dan keadaan. Kelly selalu ada dalam pikirannya. Kelly adalah alasan terkuat ia untuk bertahan hidup dan ingin pulang. Ditemani oleh foto Kelly dan sahabat sejatinya si bola voli Wilson, ia berusaha membangun sebuah rakit dari batang kayu menggunakan pengikat kulit kayu dan pita kaset video isi paketan FedEx yang dulu ikut terdampar. Walaupun dengan keterbatasan, akhirnya rakit pun mulai terbangun. Setelah melewati ribuan hari dan lusinan musim, tepatnya setelah 4 tahun berlalu, hari yang ditunggu pun tiba. Hari ini adalah hari yang ditunggu oleh Cok Nolan berdasarkan pengamatan musim angin yang ia lakukan dengan akurat. Karena hari ini adalah hari di mana pergantian musim angin yang akan berhembus menuju ke tengah lautan dari arah pulau. Dengan bantuan hembusan angin yang kuat, Cok Nolan berharap rakit layar yang ia buat akan bisa melewati ganasnya ombak yang berada tidak jauh dari bibir pantai. Ia pun bergegas meninggalkan pulau tersebut. Ia berhasil melewati ombak besar yang ganas tersebut. Ia pun merasa sangat bahagia. Bersama Wilson, ia terus berlayar sambil menunggu keajaiban untuk bisa bertemu kapal barang yang melintas. Namun, apa yang Cok Nolan alami di perjalanan menggunakan rakit tidaklah semudah apa yang ia bayangkan. Setelah beberapa hari berada di tengah samudera lepas, suatu hari rakit yang ia gunakan dihantam badai yang sangat dahsyat yang hampir saja membuat rakitnya rusak. Ia berjuang dengan sekuat tenaga untuk bisa selamat dari badai itu. Beruntung ia bisa selamat. Keesokan paginya, Cok Nolan terbangun dan mencari si Wilson yang tidak berada di tempatnya. Ternyata si Wilson telah terjatuh dan hanyut. Cok Nolan berusaha mengambilnya, tapi sudah tidak terjangkau lagi. Ia pun sangat bersedih. Selain itu, layar dan perbekalan yang ia bawa semuanya hilang. Beberapa hari kemudian, dalam keputusasannya di tengah samudera yang luas, Cok Nolan hampir saja tewas. Di saat itulah pertolongan datang. Ia dikagetkan oleh semburan ikan paus. Saat itulah ada sebuah kapal kargo mendekat dan menyelamatkannya. Setelah kembali dengan selamat, Cok Nolan mengetahui kalau selama 4 tahun itu, teman, kerabat, dan kekasihnya mengira ia telah meninggal. Dan mereka juga sudah membuat pemakamannya. Dan yang lebih membuat Cok Nolan hatinya hancur, wanita yang selama ini menjadi penyemangat dia bisa bertahan melewati semua penderitaan selama 4 tahun di pulau tak berpenghuni, si Kelly kekasihnya sudah menikah dengan seorang dokter gigi langganannya. Kelly bukannya tak cinta, karena selama ini semuanya pasti menganggap Cok Nolan telah tewas. Suatu malam Cok Nolan menemui Kelly. Mereka pun berpelukan sebagai ungkapan rasa cinta yang selama ini terpendam. Kelly menangis sangat terharu. Rasa cinta yang lama telah terkubur kini bangkit kembali di dalam jiwa mereka. Namun saat itu mereka juga saling menyadari bahwa mereka sudah tidak dapat bersama karena Cok Nolan menyadari Kelly harus berkomitmen dengan keluarga barunya. Mereka pun berpisah. Dan Kelly memberikan mobil mereka gunakan dulu sewaktu hidup bersama. Di akhir cerita terlihat Cok Nolan pergi ke Texas mengantarkan paketan FedEx yang sengaja ia tidak buka sewaktu terdampar dulu. Setelah mengantarkan paket, ia pun pergi pulang dan berhenti di sebuah persimpangan. Tidak lama seorang wanita cantik yang mengendarai sebuah mobil pickup dan Cok Nolan pun bertanya kemana jalan pulang. Dan film pun usai. Oke, teman-teman para pecinta film, demikian tadi film Cast Away. Banyak makna yang bisa kita ambil dari film ini. Semangat, kesabaran, dan sebuah keputusan yang harus diambil. Jika Anda suka dengan alur cerita film ini, silakan like, komen, dan share video ini. Berjumpa lagi dengan video Mimin selanjutnya.
Sampai jumpa.